الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى Barakatuh. Bismillah walhamdulillah innal hamdalillah alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang mulia dan yang saya muliakan, ma'asyiral muslimin dan juga muslimah, Bapak Ibu hamba-hamba Allah, jamaah salat dan kajian subuh di Masjid Nurul Iman. Bapak Ibu yang insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kepada yang sama-sama kita hormati, kita hargai keberadaannya para ketua atau pengurus DKM kita, juga para pengurus lingkungan, pengurus kajian, yang saya muliakan tuan-tuan guru, para asatiz, para asatizah, para pini sepuh, orang-orang tua saya, Bapak Ibu yang saya muliakan, yang insya Allah mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini, dalam sisa umur kita ya Pak, kita masih bisa sedikit menguatkan hati untuk mendengarkan kajian subuh. Ya Pak, kenapa saya bilang menguatkan hati? Karena dengerin ceramah itu Bapak Ibu, habis subuh ngantuk-ngantuk kayaknya bagaimana gitu ya. Beda Bu ya, berat Bu. Coba kalau kita normalnya nih, kalau nggak ada kajian subuh, pulang ke rumah kita ngapain? Tidur lagi. Nggak boleh. Ba'da subuh itu Bapak Ibu tidur yang sangat-sangat nggak dianjurkan. Dan setahu saya nggak ada tuh amalan orang-orang soleh gitu ya, para ulama kita nggak ada tuh, jarang barangkali lah yang habis sebut tidur ya. Jadi emang ini kudu ada pemaksaan diri ya, ngantuk-ngantuk, diceramahin, disinggung, emang enak begitu kan? Berat Bu ya, berat kan? Anak kita mau kita paksain, insya Allah jadi amal soleh buat kita Bapak Ibu ya. Dan ini dalam sisa umur kita nih. Ibu nggak marah saya bilang sisa? Kenapa nggak marah? Biasanya ada orang Pak Haji jengkel banget dibilang sisa. Baru ceramah udah bilang sisa, emang apaan? Begini Bapak Ibu, saya kalau bilang kita ini sisa umur, ini bukan ucapan kosong Pak Haji, ada hitungannya. Contoh gini aja deh, umpamanya nih, kita yang hadir pada hari ini umpamanya umurnya rata-rata nih ya, kebanyakan 50 tahun umpamanya nih, paling muda segitu ya, contoh aja dah. Nah, kira-kira Pak Ibu mungkin nggak umur kita nih yang udah gocap Allah tambah gocap lagi? Jadi kita meninggal nanti usia 100 tahun, bisa nggak Pak Haji? Bisa nggak? Udah gocap nih kita umur nih, ditambah gocap lagi sama Allah, nanti kita meninggal usia 100 tahun, bisa kagak? Ya, kalau pakai logika Allah Maha Kuasa Pak Haji ya nggak ada, nggak mungkin, ya kan? Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apa kata Allah? Kalau gua mau, lu mau apa? Gitu kan? Ya kan? Nabi Adam aja 1000 tahun nyampe. Nabi Nuh secengkurang gocap sampai, kalau Allah mau apa ya. Jadi kalau pakai logika Allah Maha Kuasa, nggak ada yang nggak mungkin. Gocap ditambah gocap, kita wafat usia 100 tahun kalau pakai kuasa Allah ya Pak ya. Tapi kalau pakai hitungan kita sebagai manusia ya, usia 50 tahun Pak ya, nambah 50 tahun lagi, kayaknya tipis harapan. Kenapa saya bilang tipis? Karena gini Bapak Ibu, kita aja Pak ya usia 50 nih, 60 dah barangkali gitu, awak kita udah rombeng ya Mak, udah penyakit apa baik ada,
bagian kepala sering sakit, apa namanya Pak? Migrain. Ya kan, kalau sampai ada yang muter-muter apa namanya Pak? Vertigo. Tuh pala tuh. Ya kan? Kemudian juga lambung, kita punya ucus, udah orang semenggah urusannya. Ada mahnya lah, ada GERD-nya ya Pak ya. Kalau udah kambuh, kata dia mah nyesek kayak orang mau mati. Itu penyakit itu. Dicek ke dokter, Masya Allah, kagak ada yang rendah, tinggi semuanya. Tensi darah tinggi, gula darah, kolesterol, asam urat, iya kan? Sampai di ginjal pakai ada batunya lagi. Di jantung kita ada cincinnya. Usia 50 tahun baji, 60 awak segini rombengnya nih, nambah gocap lagi, tipis harapan. Umpamanya dah kita nggak sampai ditambah gocap dah, ditambah kita sama Allah wafat usia 80 dah gitu ya. Sekarang usia kita 50, tinggal berapa itu? Nah, tinggal 30 kan? Kalau sampai 80 Pak Haji. Bagaimana kalau cuma 70 sisanya? Tinggal berapa? Tinggal 20. Kalau 70. Bagaimana Pak? Kalau cuma 63 kayak Nabi, tinggal berapa? 13. Kalau 63. Bagaimana Pak? Kalau cuma sampai 53 tahun tinggal berapa? Tinggal 3. Itu namanya sisa. Ibu ya, makanya kita mah yang udah sisa begini mah ya udah ya, kelaguan kudu ada perubahan dong. Ya enggak Pak? Ya, sama apa namanya? Kaji-kajian lebih cinta, lebih semangat. Ya, karena indikasi Bapak Ibu indikasi nih ya, orang-orang yang nanti kalau nggak ada umur husnul khotimah semuanya, amin. Itu ada gejala-gejalanya begitu usianya udah melebihi angka 40. Bu, Bapak mau nggak nanti kalau meninggal mesem? Mesem aja, jangan tawa, gue takut. Jangan tawa Pak, serem. Mesem mau mesem ya? Ketika kita meninggal kita punya wajah tersenyum. Bapak Ibu, ada gejala-gejala awal kalau kita calon-calon husnul khotimah. Apa itu? Ketika usia udah 40 kesonoin, 40-50, ini kita udah mulai apa? Zahidun fid dunya. Udah mulai zuhud sama dunia Pak. Ya jadi di sini bukannya zuhud nggak butuh dunia, butuh dunia mah tetap dia cari Pak Haji, tapi udah nggak kayak dulu, nggak gedebak-gedebek dah gitu ya. Ketemu target kita sekian, ketemu hari itu ya alhamdulillah, nggak ketemu ya udah mungkin belum rezekinya, udah mulai santai itu, udah kagak mau ninggalin sembahyang gara-gara usaha. Ya kan, coba dulu zaman kita muda, maaf ya, ada orang gara-gara kerja udah mulai nggak puasa Ramadan, ada lagi yang gara-gara begawai sampai kagak sembahyang. Dulu begitu dulu kita ya, sekarang nggak ada, udah mulai zuhud sama dunia ya. Kemudian rogibun ya, cinta kepada urusan akhirat. Jadi ama ngaji resep ya Pak ya, ama orang soleh juga resep. Itu kalau Bapak Ibu udah mulai begini, calon husnul khotimah ya kan. Ama ngaji juga resep, di masjid betah. Kalau kata para ulama mah, orang beriman di masjid itu kayak ikan dalam air. Ya kolam doang gak ada airnya bagaimana? Ikan dalam air. Betah nggak Pak? Betah. Jadi orang kita apa nih di masjid betah. Nah kalau kita udah mulai begitu, insya Allah ini indikasi gejala-gejala, insya Allah semuanya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi sekarang kan subuhnya jam 4 pagi ya, lewat 7 menit. Jadi berarti jam setengah 6 udah siang nih. Jadi saya nggak bakal mentogin ceramah ke jam 6 kesiangan nanti. Ya setengah 6 aja cukup Pak ya. Jadi walaupun nggak banyak, ya insya Allah ada manfaatnya Ibu. Jadi Ibu Bapak kalau kajian subuh begini mah kita nggak usah muluk-muluk, cari pahala aja. Jangan cari ilmu. Ngaji sekali seminggu, pas kuliah subuh doangan, nyari ilmu, dapat tapi susah. Sekali seminggu kita belajar, dari mana ilmunya? Ya, anak-anak kita aja tuh yang pada mondok bertahun-tahun jarang pulang Pak Haji ya. Ngaji di pondok, sehari ngaji bisa 5-6 kali seharian ngaji mulu tuh bocah. Tamat pondok, keluar dari pondok, masuk ke masyarakat, merasa masih banyak yang kurang. Itu yang saban hari ngaji mak. Nah kita ngaji kadang-kadang cuma kuliah subuh doangan ngarepin ilmu, ya berat.
Dapat Pak, tapi ya kagak maksimal ya. Cari pahala aja ya. Makanya saya mah kalau ngajar ibu-ibu nih, bapak nih kuliah subuh ngasih amalan gitu ya. Ya pada apal ya syukur, nggak apal ya biarin. Ya mau diapain emangnya? Ya pada paham ya alhamdulillah, belum paham ya bagian baik. Ya yang penting kita udah datang, udah hadir, insya Allah jadi amal buat kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, mau nggak Bapak Ibu menjadi seorang waliullah? Mau? Mau nggak? Oke, kalau mau Bapak Ibu, ini ada sebuah doa nih, doa Rasulullah ya. Nah, doa maksur. Kalau kata para ulama kita mah ini doa nggak sembarang doa nih. Cuma orang yang punya bahan jadi wali, punya bakat jadi wali, punya jiwa seorang wali yang sanggup, yang mau mengamalkan doa ini. Ya, wali Pak, waliullah. Tapi Bapak Ibu udah kali jadi wali ya? Udah ya? Wali nikah. Wali apa lagi Bu? Wali murid, guru-guru, wali kelas, sama wali kota dah. Ini waliullah Pak. Nah, siapa itu Pak? Waliullah. Nah, di sini Pak Bu. Yang namanya waliullah itu orang-orang yang menjaga kehormatan Allah, menjaga syariat-syariat agama Allah, menjaga kemuliaan agama Allah. Itu namanya wali. Walaupun barangkali dia nggak punya karomah-karomah tertentu, hati-hati Pak. Tidak semua wali punya karomah kesaktian, ya kan? Tapi nggak semua orang sakti kita bilang wali. Contoh Bu, Bapak, saya dapat info nih Pak Ji dari kawan saya nih. Bang, di kampung saya ada waliullah. Ah bener lu? Iya bang. Kok lu tahu dia wali? Bang Haji punya karomah dia, sakti banget dah. Emang apa kesaktiannya? Wah dia mau bang katanya kalau sembayang, dia mah kalau sembayang bisa ngambang di atas air empang. Jadi dia kalau sembayang tuh katanya banyak yang lihat dia bisa ngambang tuh di atas air empang. Saya nanya sama teman saya, emang di sana nggak ada masjid ya? Ada masjid Pak, gede malah. Ada musola kagak? Ada. Lah ngapain di empang? Gua kata gitu. Orang kalau namanya waliullah Pak, daripada pamer karomah orang pada ngelihat, mendingan dia ke masjid berjamaah. Itu waliullah namanya. Wali sembahyang di empang ngapain? Saya bilang ini bukan wali, ini jangan-jangan orang sakti. Ya Pak ya, wali itu Pak orang-orang yang punya iman kepada Allah tinggi. Ya kan? Daripada sembahyang di empang bisa ngambang orang pada lihat, takut sombong, dia ke masjid. Ngapain? Berjamaah. Ya, jadi nggak semua wali punya kesaktian dan tidak semua orang sakti kita bilang wali. Karena wali itu orang-orang yang menjaga apa tuh? Kehormatan Allah, agama Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bapak Ibu yang namanya wali-wali Allah itu nggak pernah mau menonjol. Serius Pak. Makanya di kita punya masjid nih, jangan ini ya, jangan sembarangan Pak. Mungkin di antara kita ada wali nih. Iya. Orangnya biasa aja ya Pak ya. Kelemat, orang ada anunya Pak, orang ada gaharnya pisan gitu. Kalem baik orangnya. Kalau dengerin pengajian nyender, nunduk, matanya merem baik, ya kan? Bu, siapa tahu itu waliullah. Kenapa dia nunduk? Dia takzim sama guru-gurunya. Kagak mau melototin guru, dia nunduk. Kenapa dia sampai tidur begitu romannya? Oh mungkin capek semalam habis qiyamul lail. Kagak ada lagunya Pak. Ya, makanya di sini yang merem-merem curigain tuh, jangan-jangan wali tuh. Bener Pak. Wali itu nggak mau menonjol, ya nggak? Dia menghindar. Kalau bisa orang jangan tahu dia itu wali. Tangking tawadunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, ini kalau saya baca dalam kitab Mahabbatullah ya kan, karangan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, doa ini kata beliau Nabi dapatkan lewat ngimpi. Nabi kita ngimpi. Dalam ngimpinya ini Nabi Bu diajarkan sebuah doa. Kata Allah begini, ya Muhammad qul. Ya Muhammad katakanlah, ini doanya nih ya. Ya Nabi pernah ngimpi, tapi ngimpinya adalah wahyu. Ibu udah pernah ngimpi belum? Ngimpi Bu? Udah pernah ngimpi belum Pak? Sering ya?
Ya, hati-hati Pak, ngimpi itu bisa tembang tidur, bisa petunjuk dari Allah. Ya tergantung jam berapa kita ngimpinya. Oh Pak Ustadz, saya ngimpi Pak Ustadz. Ngimpi apa Bu? Saya ngimpi dilantik jadi wali kota Tangerang Selatan. Cakep. Kapan mak ngimpinya? Barusan tuh pas Pak Ustadz ceramah kan saya tidur, saya ngimpi. Ya ini mah kembang tidur. Ngimpi yang kagak ada apa-apanya, lagi pengajian dia tidur ngimpi, itu mah kesengsem, kebangetan pengen. Tapi Bapak Ibu boleh hati-hati ya, kalau ngimpinya jam setengah dua malam, jam 2 malam, setengah 3 malam, itu kalau ngimpi Pak itu hati-hati, kadang-kadang menjadi petunjuk alamat tertentu, bisa alamat bagus atau alamat buruk. Ya, cuma yang tahu ya para ulama lah apa tafsir mimpi kita. Nabi ngimpi. Nah, ini Bapak Ibu biar kita nggak ngantuk ya, kita baca bareng-bareng ya doa ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni yuballighuni ila hubbika. Jadi buat kita Bapak Ibu yang usianya udah 50-an, pantes, cakep, bagus mengamalkan doa ini. Pak Ustadz, kenapa ini doa kok dibilang doanya para wali? Kan ini doa Bapak Ibu kagak ada minta duit, nggak ada minta sehat, nggak ada minta jabatan. Apa yang diminta? Redo Allah. Jadi orang yang udah nggak gedungsakan sama urusan dunia, yang penting Allah redo. Hebat. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku mohon bisa mencintaimu dan dicintai olehmu. Lah coba itu. Kagak minta panjang umur ya Pak ya, nggak minta ya Allah tolong ini obyekan tembusin ya Allah, komisi 1M ini, udah enggak tuh. Apa yang penting Allah redo. Dia bilang gini, ya Allah cintailah aku dan jadikan aku bisa mencintaimu. Wow, luar biasa. Bu, Bapak sebetulnya nggak diminta pun Allah sama kita udah cinta ya. Iya dong. Jangankan Bapak Ibu dah yang orang soleh, orang solehah, amin ya. Sama orang yang kagak soleh aja Allah tetap sayang. Bu, Bapak ada bukti nih. Bukti ternyata Allah sayang banget sama kita. Walaupun kita kadang-kadang berubah salah. Mohon maaf ya. Bapak Ibu dulu pernah nggak kagak sembahyang subuh? Pernah ya? Zaman kapan tuh? Zaman perjaka ya, perawan ya. Iya. Bapak Ibu, kalau Allah sifatnya pendendam, ya Allah nggak cinta sama kita, satu pelanggaran langsung dihukum, habis kita bang, habis kita. Yang kagak sembahyang subuh umpamanya mati, ya udah mati semua. Lihat coba, kita pernah nggak sembahyang subuh, kita pernah lalai sama perintah Allah, kita nggak dimatikan, ya tetap masih hidup. Dan dosa kita Bapak Ibu tidak Allah pertontonkan kepada yang lain. Apa kata Allah? Cukup ya, dosa lu aja yang tahu sama gua, ya kan? Nah kita kan kalau bikin dosa nggak ada baunya. Dosa kan nggak ada baunya ya Pak ya, nggak ada warnanya, nggak ada bentuknya, nggak ada bisulnya, nggak ada korengnya Pak. Coba Baji, kalau kata Tuhan pendendam, Allah pembenci, Allah sama kita nggak cinta, asal bikin dosa korengan, asal bikin dosa bau perengus, asal bikin dosa pada cemong. Kira-kira senurul iman ada nggak yang cakep? Habis kali ya Pak ya. Mukanya orang semenggah kita. Lihat Bapak Ibu, kita banyak dosa, tapi lihat dosa kita Allah tutupin, cinta Allah sama orang-orang. Ya, jadi tanpa diminta pun Allah sudah cinta. Nah kita minta sama Allah, ya Allah kalau Engkau mencintaiku, jadikan aku mencintaimu. Bagaimana caranya Pak Ustaz cinta kepada Allah? Melaksanakan perintahnya dengan penuh kesenangan hati. Jadi perintah ibadah Bapak Ibu udah nggak jadi beban, tapi sebuah kebanggaan. Ama baca Quran resep. Kenapa Pak? Karena Quran itu surat cinta Allah buat kita. Bu, Bapak ingat nggak? Zaman kita masih muda dulu, kalau dapat surat cinta dari calon laki bini kita seneng nggak? Seneng ya.
Dibaca nggak Bu surat cintanya dulu? Dibaca dong. Berapa kali bacanya? Berkali-kali. Udah dibaca, disikap tuh suratnya. Baca dewek, nyengir dewek. Orang gila kita ya? Ya, udah dibaca, dilepit, pelanga-pelongo, dibaca lagi baik. Kok begitu? Ya karena kita kan cinta sama yang ngirim suratnya, gitu kan? Nah Bapak Ibu kalau emang cinta sama Allah bagaimana? Suka, resep, rajin baca surat cintanya. Apa itu? Al-Qur'an. Masih ngaji Bu di rumah? Masih ngaji Pak di rumah? Masih ya? Iyalah, jangan bilang kagak, malu. Sekali baca berapa lembar Pak? Berapa lembar? 4 lembar. Sekali baca tuh. Hebat. Kalau lembar kagak berapa halaman? Tempo-tempo ada yang saya tanya, berapa lembar Bu? Diem. Berapa halaman Bu? Mingkem. Berapa ain Bu? 2. Lembar diem, halaman diem, ain nyaut. 2 ain. Bu, baca aja Al-Quran. Ya. Ustadz saya kagak lancar, Ustadz saya nggak begitu fasih, baca aja dulu. Orang yang baca Quran kata Rasulullah, walaupun dia tak ya terbata-bata baca Qurannya, apa kata Nabi? Falahu ajron, baginya 2 pahala. Tapi pribadi ya, maaf ya. Jadi kalau misalnya belum selancar tadi guru kita tuh Ustadz Novel, ya maaf ya, ya jangan ngimamin. Kalau buat pribadi nggak apa-apa, ya kan baca dewek kan Bu di rumah, di bawah tangga. Alif lam ro til ka ya til kitabil mubin. Ya salam, lamanya tuh ngaji ya, baca aja, pahala urusan Allah. Tapi emang buat pribadi aja Bu ya, karena kan kalau kita omelin baca lo salah, berhenti, enti dosa lah, kapan bisanya? Kan orang bisa karena terbiasa. Buat sendiri Bu ya. Tapi kalau mimpin yasin, mimpin zikir, ngimamin mah kita pilih yang paling bagus bacaannya ya, paham ya? Nah, jadi baca Quran. Dan ini harus ada rasa-rasa senang. Nah, begitu Bapak Ibu senang ke rumah Allah, senang ibadah kepada Allah, bukan beban lagi, itu sebuah tanda kita sudah mulai mencintai Allah, karena Allah pun cinta kepada kita. Paham ya? Yang pertama. Yang kedua, wa hubba may yuhibbuka. Ya Allah, jadikan saya ini cinta kepada orang yang mencintaimu. Apa itu cinta kepada orang soleh Pak Bu? Jadi kalau kita merasa belum bisa jadi orang soleh, minimal resep, begaul, dekat sama orang-orang soleh, biar ketularan berkahnya. Ini soleh belum, soleh kagak, sama orang soleh gedeg bawaannya. Kan yang begitu orang kan ya? Ya, kalau emang kita belum soleh nih Bu, maaf ya, belum bagus lah kita punya kelakuan, deketin orang-orang soleh, nanti ketularan. Apanya Pak Ustadz? Ilmu ama ahlaknya, kan begitu. Kan Ibu tahu dulu, orang yang bergaul sama tukang minyak wangi gimana Bu? Pak, dapat minyak wangi ya? Enggak, dibagi orang sama tukang minyaknya. Tapi karena kita dekat sama dia baji ya, salaman segala macam, ketempelan tuh Bang, rasa-rasa bau wanginya. Coba kalau kita bergaul sama tukang bikin areng, datang ke dapur bikin areng, main kita ke situ, ya enggak, pulang-pulang kita nggak bawa areng, emang nggak dibagi, Masya Allah, baju cemong, muka cemong, tangan cemong, kan begitu. Maka teman itu Bu berpengaruh buat kita. Makanya cari orang-orang yang soleh. Di mana seorang orang soleh? Insya Allah kita temukan di rumah-rumah Allah. Lebih-lebih pada waktu sholat subuh berjamaah. Itu cuma orang soleh Pak yang berani, yang bisa. Lo kan berat itu. Subuh. Sekarang subuhnya jam 4 lewat 7 menit udah azan. Bangun Pak, berat itu kalau nggak biasa makan ya. Orang-orang soleh. Di sini sih saya lihat mukanya muka orang soleh semua nih. Amin nggak Pak? Amin ya, ini muka-muka orang soleh kayaknya nih, yang udah nggak butuh duit kayaknya nih.
Butuh ya Pak, tetap butuh ya, tapi nggak gedebek-gedebek. Kalau emang ada untung lebih kita sedekahin di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi suka kepada orang-orang soleh. Coba lihat dah, para muhibin tuh orang-orang yang cinta sama para ulama ya. Para habaib tuh, guru-guru sepuh. Wah, itu kalau kata cium tangan sama guru, sama ustadz, sama kiainya tuh bolak-balik dicium. Iya. Kenapa? Ngarapin berkahnya. Sekarang mah nyium tangan guru, orang tua termasuk sekarang udah mulai langka. Coba anak kita dah Pak, kalau cium tangan apa yang dia cium? Kagak ada yang dia cium. Orang tangan begitu sih, ya kan? Lah bocah tuh, karena begini tuh tangannya diangkat tangan kita nih, ditaruh tuh di tempelengan dia tuh begitu, atau begitu tuh. Pak Haji, zaman saya kecil dulu nih sama babak nih, kalau begitu salaman diomelin. Apa tuh Bapak? Cium tangan, cium bener-bener cium begitu. Sekarang udah mulai langka tuh Pak. Ya, bini juga. Dulu makan bini mah kalau misalnya kan cium tangan sama laki sampai bagaimana gitu ya. Sekarang mah ada yang cuma setahun 2 kali cium tangan laki. Ngakunya begitu sih sama saya mah. Gimana Bu? Sering cium tangan sama suami? Biasa baik Pak Ustadz. Paling setahun 2 kali. Lah kapan itu? Ya itu mau pas lebaran haji sama lebaran Idul Fitri lah 2 kali doang. Ya, cium tangan Bu, mahabbah kepada orang-orang soleh, cinta kepada orang-orang soleh. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah wahubba amalin yuqarribuni yuballighuni ila hubbika, dan cinta kepada amal-amal soleh. Ya Pak ya. Jadi kita udah mulai resep tuh sama amal soleh. Udah mulai ninggalin, ngurangin perkara yang jelek-jelek. Contoh, maaf nih. Dulu zaman kita masih pada muda Pak, kalau kondangan ada dangdutan, orang boleh namanya dipanggil sama biduan. Dulu mesem dia. Pengalaman apa ya? Ya kan? Dulu zaman muda nih, orang boleh kita punya nama dipanggil biduan, langsung naik ke panggung. Ngapain Mak? Awet. Wajib maaf nih, ada satu soal di jamaah yang saya nggak tahu jawabannya. Ustadz, mengapa ya orang kalau nyawer duitnya ada baik? Ini kata jamaah nanya sama saya, kalau buat bini biar katanya hitungannya dalam banget. Kalau nyawer mah kata duitnya ada baik. Ya Bang ya, saya tanya nih Pak sama orang-orang yang pernah berkecimpung di dunia persaweran gitu ya. Bener saya nanya, Bang, gua nanya sama lu dah. Itu Bang, kalau orang dipanggil biduan, namanya dipanggil ya, itu sampai segitu gercepnya naik Bang ke panggung, sampai nyawer, itu apa sih Bang? Ustadz, kalau kita dipanggil biduan nih, orang nyawat, orang naik, harga diri Pak Ustadz, gengsi. Ya kata gitu. Makin dipanggil kita orang naik-naik, jatuh nama kita di depan teman-teman. Jadi begitu disebut Abang Topik, naik langsung itu. Iya, royal dah begitu. Dulu begitu, dulu ya. Sekarang udah enggak Pak, udah mulai jengah, udah mulai elek, udah mulai malu. Bang, naik Bang, panggilin noh. Lu aja dah, gua udah elek begitu. Nah itu tuh, udah mulai Pak. Yang begini kalau Bapak punya, insya Allah ini udah alamat-alamat kita mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah jember sama hal-hal yang nggak penting, ya kan? Bini minta duit diomelin. Anak mau jajan digentak-gentak, jajan mulu, boros, nabung. Menyawer mah 20, 50, ada bedanya ya. Subhanallah. Ya maaf ya, di sini kalau dulu ada yang begono ya mohon maaf. Nah, ini makan kebetulan aja Baji ya. Saya bilang kali-kali, saya mah kalau diundang sama Ustadz Novel nih, ceramah kemari, beliau cuma minta waktu aja Pak. Materi urusan saya. Jadi kalau ada isi materi yang persis sama kelakuan Bapak Ibu dulu, wah pas banget sama gua. Si Novel kayaknya ngomong nih, kayaknya dia mesan masih Ustadz nih. Mana orangnya? Ada nggak beliau? Ada kan? Kagak, dia cuma minta puasa, ada waktu, siap, materi urusan saya. Ya Pak ya, paham Pak ya? Begitu. Udah mulai resep tuh ama ama yang bagus-bagus, ama ceramah resep. Ya mau siapa kayak yang ceramah, mau lucu banget kayak, mau setengah lucu kayak, mau gambar kayak, resep udah ama kebaikan. Nah ini udah muncul Pak, insya Allah Bapak Ibu udah mulai mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu ya, udah mulai nggak mau dah.
ya Bu. Ibu barangkali masih ada yang dulu-dulu mah kalau ada gambusan suka goyang-goyang dikit ya mah ya. Ada kan gitu mak kadang-kadang ya pakaiannya mah pakaian mak ngaji gitu. Begitu biduan nyanyi lagu gambus, magadir gitu ya langsung ya begitu. Dulu begitu, sekarang udah mulai berkurang. Nah, semakin cinta kepada amal baik, indikasi kita udah mulai mencintai Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, Bapak Ibu, kalau barangkali berminat sama doa ini ya, ini saya temukan dalam kitab Sunan At-Tirmizi ya, sama Musnad Ahmad. Ya, cuma Bapak Ibu kan mungkin maaf ya, nggak semuanya punya buku ini kan. Sekarang zaman canggih Bu, cari tanya aja di Mbah Google. Tadi udah saya lihat tuh, ada tuh. Ya tapi begininya, doa agar mencintai Allah, tak keluar tuh. Ya, jangan begini, doa biar jadi wali, nggak nongol. Ya, doa agar mencintai Allah. Ya, ini dibacanya kapan Pak Ustadz? Terserah. Karena ini doa Nabi, doa maksur ya, makanya kata para ulama bisa aja diselipkan dalam sholat kita. Pamannya nih sujud terakhir ya Pak, sebelum bangun nih buat tahiyat akhir baca boleh. Atau kalau misalnya kita kelamaan sujud keliengan nggak kuat, bacanya nanti abis ini aja dah, abis tahiyat akhir. Tapi sebelum salam ya, begitu innaka hamidum majid, nah baca tuh ya, baca doa yang biasa dulu dah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, terus sampai rapi tambah aminnya. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni yuballighuni ila hubbika. Mohon kepada Allah biar Allah cinta kepada kita ya, kita pun mencintai Allah, kita suka mah sama orang-orang soleh gitu ya, dan suka di tempat-tempat orang-orang soleh, dan suka kepada amal-amal soleh. Udah wayahnya Pak, udah waktunya kita kudu begitu ya Pak ya, karena kan makin kemari kan umur kita makin pendek, betul nggak? Rumah kita makin hari makin jauh, lubang kubur makin dekat. Tuh Mak, yang namanya lubang kubur tuh, kalau saya baca dalam sebuah hadis, itu saban hari manggil-manggil kita melulu kan. Iya, cuma kita nggak dengar. Emang sengaja Pak Allah bikin begitu ya. Karena kalau kata kita dengar nih lubang kubur sambatan ya, ya kita mungkin masjid nggak ada yang kosong. Manggil dia Pak, kita dipanggil. Apa kata liang kubur? Manusia gitu ya. Lu di atas gua pada senang-senang wae lu ya. Punya duit pada bukan umroh, bukan zakat, bukan sedekah, bebanda bae pada lu, madang bae pada lu, lupa sama gua, kata lubang kubur. Manggil-manggil dia. Apa kata dia? Aku rumah yang paling sempit. Perluas aku dengan silaturahmi. Ya, jadi Bapak Ibu kalau lubang kubur pengen lega, banyak-banyak silaturahim. Kan lubang kubur tuh kecil banget Mak. Paling panjangnya 2 meter, lebarnya 1 meter. Ya Maya, ya Pak. Masuk ke dalam tuh, liang lahat tuh, makin kecil lagi tuh. Makanya Bapak Ibu kalau bisa ngimplang liang lahat tuh, hati kita kecil. Bener Pak Ji? Manusia segitu gagahnya, hebatnya, jagonya, pinternya, nyampe di situ Mak, selesai urusannya. Bini, laki yang katanya lu sakit, gua sakit, lu susah, gua susah. Begitu kita mati mah, lu mati, gua kagak. Iya, pulang semua itu liang lahat tuh ya. Tapi insya Allah Bapak Ibu, kemarin saya ditanya begini, Pak Ustadz, tega banget ya. Kenapa tega? Iya katanya itu jenazah ketindihan tanah begitu, saya mau orang tega ngelihatnya. Makanya lihat Bu, di mana-mana mah dalam Islam itu nggak ada cerita jenazah ketindihan tanah, nggak ada. Karena antara jenazah sama tanah kan ada papan, ya nggak Pak? Apa namanya Bu? Dinding ari, papan, balok atau bambu tuh. Iya, jadi antara kita sama tanah ada papannya. Antara papan sama jenazah itu ada jarak Pak Haji. Kalau saya ukur ya kemarin tuh waktu saya ikut ke nurunin yang lahat, ada jaraknya kira-kira 2 jengkal. Antara tubuh jenazah sama papannya itu 2 jengkal. Jadi ada ruangan kosong lah, lumayan Mbak buat garuk-garuk kalau gatel. Ya kali baik kita kelamaan miring gitu, pegel gitu ya, bisa ngulet, ada tuh. Nah baru papan itu, baru apa namanya, baru tanah, aman jadinya.
Tapi lama-lama emang itu papan bakal lapuk Pak, bakal turun kan, ambles. Nah kalau udah ambles begitu biasanya paling pas kalau kita mau keramik, ya keramiknya ya sekedarnya aja ya buat tanda, boleh tuh. Jangan sampai nanti orang tua atau siapa meninggal baru seminggu langsung kita cor makamnya, kita keramik bagus banget, itu belum ambles tuh. Nanti kadang-kadang begitu udah ambles dalamnya jadi gantung, nangkring. Jadi ada kesan makamnya bolong. Orang kita saat lihat makam bolong lemes. Ya Allah, jemaah kita bang, makamnya bolong. Dosanya apa ya bang? Ya Allah makamnya bolong. Itu biasa. Nih ibu, kali ya kebangetan sering nonton nih film azab kali ya. Film azab kali ya, azab rahasia ilahi gitu kali ya. Ya Allah, makam tuh kalau bolong Pak wajar. Kenapa wajar? Rupanya yang bawah ambles, di atasnya udah ada bangunan ya bolong jadinya kan begitu. Makanya kalau mau ngeramik makam nih biar nggak bolong, tunggu sampai ambles dulu. Kapan itu? Ya mungkin setahun 2 tahun dah. Ya. Orang kita begitu Pak, nggak boleh lihat aneh-aneh langsung berpikir buruk. Ada kuburan digali air mulu isinya. Orang pernah kering-kering. Ya Allah, orang dosanya apa ya? Makamnya becek baik bang, air melulu. Orang periksa pipa pam kepacul. Ya basah. Itu ya, maaf ya. Jadi itu kuburan. Makanya katanya gitu. Tolong perluas aku dengan silaturahim. Yang satu. Yang kedua, aku rumah yang paling gelap kata kuburan. Terangi aku dengan cahaya qiyamul lail. Ya Bu ya, bangun malam Bu. Sholat malam ya Pak, walau rakaat ini walaupun cuma 2 rakaat. Kita mah kudu malu orang sekarang kalau sampai nggak tahajud. Orang dulu zaman emak-emak kita nih dulu nih ya Allah, itu kalau mau tahajud Bu, wudunya aja keluar rumah ya Mak. Rumah di sini nih, rumah nih ya. Di mana no? Dekat mobil sumur. Apa namanya dulu? Padasan ya. Ya kita keluar rumah dulu Baji ya kan, kalau hujannya kita kebasahan, belum licin, belum ada gombolan, takut ada ular. Saya dulu begitu tuh ya, nenek mau keluar nih, mau nggak ikut nggak? Apa ini? Gue mau wudhu. Saya tuh bawain apa tuh dulu? Pelita sama lampu apa tuh Pak, yang pakai semprong, lampu templok ya gitu dah. Iya ya kan, nimba dulu. Suara timba Baji itu kalau jam 2 malam iseng bunyinya kayak bunyi kuntilanak gitu. Nimba dulu kita, Masya Allah. Ada padasan di pojokan di bawah pundukunya gede banget Bu, ada dahan melintang begitu. Kita lagi di situ lagi nungguin nenek mau wudhu, ada gangguannya, kalau ada pasir jatuh serak tuh, iya kan, begitu teimpleng di atas ada yang nguncang-nguncang kaki begitu Bu. Horor, serem. Tapi tetap ya bangun malam ya Maya, bayang tahajud, sembayang subuh, ke musola, bikin dagangan bisa. Sekarang kita punya apa Bu? Kamar mandi dalam kamar tidur. Ya Pak, sekarang Bapak Ibu kalau pengen wudhu nggak usah bangun, gelinting nyampe. Gelinding Pak, gelinding. Ini ranjang nih. Apa gelinding? Kamar mandi. Ya Pak ya. Kalau gelap tekan tombolnya, lampu nyala, terang. Kagak ada air, puter keran, keluar air, enak banget. Zaman sekarang mah Pak, kalau kita sampai kagak subuh berjamaah nih, nggak tahajud, malu. Amannya Aji, sama bapak zaman dulu begitu ya, Masya Allah keluar dulu. Ya, sholat malam Pak, walaupun cuma 2 rakaat. Orang yang suka sembahyang malam, kata Rasulullah, Allah nggak keberatan ngasih cahaya kepada wajah-wajah mereka. Makanya Bapak Ibu, biar kata kita punya kulit nggak putih ya maaf ya. Kalau suka sembahyang malam mukanya nyala, terang. Kenapa? Orang pada tidur kita malah bangun. Ya, paham ya? Jadi udah wayahnya kita begitu. Makanya baca doa tadi, mohon kepada Allah biar kita makin suka kepada orang-orang soleh ya, makin demen dah dengan amal-amal soleh, dan kita juga mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Cari Pak di Google ya, doa agar mencintai Allah, tak keluar tuh. Nah silahkan diamalkan. Ini bukan doa saya, doa Rasulullah, jadi doanya maksur namanya, doa Nabi ya, dibaca, diamalkan, insya Allah seiring dengan bertambahnya angka umur kita, kita semakin mahabbah kepada Allah,
mahabbah kepada orang-orang soleh dan cinta kepada amal-amal soleh. Amin ya robbal alamin. Ya Ustaz ya, udah siap anunya? Apa sekarang? Bubur ayam atau bubur kacang hijau? Ya saya mah nanya doang sih. Kalau ada ya alhamdulillah, kalau nggak ada ya resiko kan itu mah. Iya. Tempo-tempo kita makan nasi bakar ya kan. Saya kan ini kan yang ketiga di sini. Pertama kan nasi bakar, alhamdulillah ya. Yang kedua kan makan bubur kacang hijau tuh. Ya, enak tuh. Karang apaan ini? Ya nggak apa-apa lah Bu. Ya kalau emang Pak Ustadz disiapin nih alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa. Ya cuma emang udah identik begitu ya Pak. Habis sekolah subuh kebanyakan pada apa tuh? Kopi morning ya, ngobrol sama guru-guru sama ustadz ya. Tawa baik Bang romannya, orang ada ya? Ada pasti. Ya. Kalau nggak ada kita beli dewek aja ntar di sono. Ya. Yaudah Bapak Ibu, kalau udah jelas alhamdulillah ya. Emang saya sengaja merancang sebuah ceramah ini yang sifatnya mengingatkan aja Bu. Karena sebetulnya kalau bicara masa ilmu ya Bapak Ibu udah pada tahu semua. Cuma lupa barangkali ya kita ingetin. Karena ngasih materi yang baru-baru banget nih kepada jemaah gitu ya, mungkin agak sulit karena kan kita ceramah kan nggak begitu lama waktunya. Jadi kalau singkat begini mah kita nggak usah terlalu berat, cukup mengingatkan yang lupa. Semoga kita bisa ingat kembali ya, bisa melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulullah, dan semoga Allah ridho kepada kita semuanya. Nanti sebelum salam saya mau baca doa ya. Ini maaf nih. Biar bagaimanapun kan ini mah saudara kita Palestina ya, doain Abu ya. Emang ada 3 cara sih kalau mau ngebantu mereka. Yang nomor 1 mah saya kira mungkin belum perlu. Yang kedua boleh dah. Yang ketiga apalagi. Yang pertama datang ke Gaza bantuin perang. Nggak usah juga kali bayar. Ribet. Ya medannya beda. Orang paham bahasa sono. Orang ngerti mana orang Israel, mana orang Palestina. Tamen kemplang bae lagi. Orang kita taunya. Ya kan? Lah kita di negara kita aja Pak yang iklimnya bagus, encok, rematik, kambuh melulu. Sampai sono kambuh juga kita punya penyakit. Apa kata orang Gaza? Nyusahin bae di sini lu. Ya. Jadi kalau ke sono mah nggak usah. Kita bukan tentara Pak. Kalau tentara emang kan udah bidangnya gitu ya. Kita ke sono dikirim nih sama negara. Berangkat. Tapi kalau enggak mah nggak usah ya. Bukan level kita itu mah. Ya. Yang kedua memboikot. Ini udah ada fatwa MUI. Ya. Jadi kita dianjurkan untuk memboikot produk-produk yang terindikasi mendukung Israel. Saya nggak sebut nama ya. Tapi Bapak caranya di Google banyak kok. Itu kita boikot. Lumayan Pak. Itu laporannya sampai 40% anjlok mereka punya bisnis. Sampai menyebar waktu diskon dan sebagainya. Itu boleh tuh. Nah kalau itu barangkali kita belum maksimal juga doa. Doa ya. Nggak ada Pak yang mustahil dengan doa ya. Dulu almarhum Gus Dur ya kan jadi presiden awalnya Pak nggak ada yang duga. Ya, maaf ya. Beliau kan nggak begitu utuh fisiknya. Ya kan, mana mungkin Bosat udah umur, udah cacat secara fisik, nggak mungkin jadi presiden kan begitu ya. Emang doanya makbul para kiai jadi beliau, kan begitu ya. Jadi jangan bilang doa doang mau orang bakal bisa apa-apa, insya Allah Pak. Doa silahul mu'min ya kita doakan mereka ini minimal supaya mereka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Info saja ya, Palestina itu termasuk negara pertama yang mengakui kemerdekaan kita. Eropa, negara Afrika, Amerika belum ketika itu. Tahun 45 kita merdeka, September kalau nggak salah mah udah ada pengakuan. Negara Timur Tengah, Mesir yang pertama. Nah yang kedua yang selanjutnya itu Palestina. Ya jadi mereka punya hubungan emosi dengan kita sebagai bangsa yang pernah terjajah. Nah kita doakan semoga mereka Allah kasih kemenangan, insya Allah ya. Dan memperoleh apa yang mereka idam-idamkan sebagai sebuah bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, Ustaz, kalau nggak disampaikan dengan doa ya. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini banyak para wali saya lihat ya. Soalnya tadi saya ceramah ada yang ngelenggut romannya. Kayaknya wali tuh. Ya wali ya. Semoga aja begitu walinya melek gitu kan. Doa kita mustajab. Wali Allah. Amin insya Allah. Yuk baca doa sama-sama. Dan mudah-mudahan doa saya yang diaminkan oleh Bapak Ibu semuanya Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim lakal hamdu ya Allah ya maulana ya ma'bud
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka bima 'allamtanahu farduduhu ilaina inda hajatina ilaihi. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma adfa'annal bala wal ghala wal waba wal fahsya wal mihan wal fitan wal asqam wal amrad ma zahara minha wa ma batan min biladina hadza Indonesia khassah wa min buldanil muslimina amah fi Palestin wal Iraq wa Suriah wa Myanmar wa aina makanu birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul insyaallah. Amin. Demikianlah Bapak Ibu yang saya muliakan, itulah tadi sekelumit tausiah dari saya. Terima kasih atas kesediaannya hadir pada pagi hari ini. Mohon maaf ya, bagaimanapun Baji, sebuah ceramah makan nggak ada yang utuh-utuh banget ya. Kekurangan mah ada aja di sana sini, bahasa, cara atau guyonnya barangkali banyak yang kurang pas. Mohon maaf, kekurangan, kehilafan dari saya sendiri. Adapun yang benar, kebenaran milik Allah. Dari Allah kembali kepada Allah. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita ketemu lagi ya. Semoga sehat semuanya Bapak Ibu ya. Berkah panjang umurnya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.